Terus berdoa bagi semua orang yang terkena dampak pandemi COVID-19, baik secara ekonomi, studi, kesehatan, mental health, dan sebagainya. Kiranya Tuhan tolong mereka untuk dapat mengatasinya. Kami prihatin dengan adanya varian baru yang bahkan sudah masuk di Australia. Biarlah kiranya vaksin yang ada juga mampu memberikan perlindungan terhadap varian Omicron ini, dan akan ada vaksin-vaksin baru yang lebih ampuh lagi dalam waktu dekat. Kami berdoa bagi jemaat yang sakit, mengalami stres maupun yang lemah tubuh. Kiranya Tuhan menilik dan menjamah mereka. Kami berdoa untuk jemaat-jemaat senior di sini ya Tuhan. Antara lain Ibu Juliana. Biarlah Tuhan juga menjaga dan memeliharanya ya Tuhan. Berikan kesehatan yang baik. Sore ini kami ingin berdoa khusus untuk Ibu Kirana. Seorang ibu yang sangat mengasihi Tuhan, yang telah mendedikasikan seluruh hidupnya untuk menyalurkan kasih Kristus dan menjadi berkat bagi banyak orang. Di akhir hidupnya ini, biarlah kiranya kasih dan damai sejahtera Tuhan terus menyertainya sampai Engkau memanggilnya pulang ke rumah Bapa di surga. Kami berdoa untuk pemerintah negara Indonesia dan Australia. Kiranya seluruh pejabat pemerintah dari yang tertinggi hingga yang terendah mau melakukan tugas-tugasnya dengan jujur, bijaksana, dan sikap yang takut akan Tuhan. Untuk kepentingan rakyat dan negara. Jangan sampai mereka jatuh oleh godaan untuk menyalahgunakan kepercayaan yang telah diberikan kepada mereka. Jauhkan dari keributan, konflik, dan kekacauan ya Tuhan, sehingga rakyat dapat hidup dengan tenang dan sejahtera, baik yang di Indonesia maupun yang di Australia. Kami membawa SBI kepadamu, berikan semangat, kekuatan, dan kesatuan hati pada gembala, majelis, dan jemaat. Kiranya Tuhan tambahkan kami dengan jemaat dan pelayan-pelayan Tuhan yang baru ya Tuhan. Tumbuhkan kerinduan untuk melayani Engkau. Pakailah kami dengan segala kekurangan dan kelemahan kami. Tuhan, kami membawa ke hadapan-Mu segala beban, tantangan, dan kesulitan yang ada di dalam hidup kami dan keluarga kami masing-masing. Tuhan mengetahui segala yang kami butuhkan, dan kami yakin Tuhan akan menyediakannya. Tuhan akan memberikan jalan keluar yang terbaik. Siapkan hati dan pikiran kami untuk mendengar firman-Mu. Pakai pendeta Bagus untuk berbicara kepada kami. Berkati beliau dalam segala kesibukan pelayanannya dan sebagai kepala rumah tangga di keluarganya. Berkati juga istri dan anak-anaknya. Berikan kekuatan dan penghiburan pada saat dibutuhkan ya Tuhan. Siapkan kami juga untuk menghampiri meja perjamuan kudus-Mu. Kiranya kami boleh selalu diingatkan akan kasih dan pengorbanan Yesus Kristus anak-Mu yang tunggal, yang rela datang ke dalam dunia untuk menderita dan mati di kayu salib guna menebus dosa-dosa kami. Masih banyak yang ingin kami sampaikan kepadamu ya Tuhan. Tetapi kami yakin Tuhan mengetahui dan akan menjawab doa-doa kami sesuai dengan waktu dan kehendak-Mu. Karena semuanya ini kami naikkan dengan segenap hati dan dalam nama Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Satu pengumuman tambahan yang saya belum sampaikan tadi adalah ada berita duka mengenai Ibu Sri Wulan, Tante Sri Wulan, Oma Sri Wulan yang kita kenal, sebagian besar dari kita kenal dulu
beliau berbakti juga bersama-sama di SBI. Beliau telah dipanggil pulang ke rumah Bapak pada tanggal 3 malam. Belum ada pengumuman, belum ada berita selanjutnya tentang funeral arrangement-nya. Jadi seluruh jemaat SBI mengucapkan turut berduka cita kepada keluarga yang ditinggalkan, dan kami juga akan merencanakan mengirimkan karangan bunga kepada keluarga. Sekarang tiba saatnya kita memberikan persembahan maupun perpuluhan kita. Saya akan bacakan dari 2 Korintus 9 ayat 7 yang berbunyi, hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Sementara kantong persembahan diedarkan, mari kita sambut dengan pujian Beri yang Terbaik. Persembahan kita ke hadapan Tuhan. Bapa kami di surga, sekarang kami datang membawa persembahan yang telah kami berikan dengan sukacita dan dengan penuh rasa syukur. Karena kami tahu semua yang kami miliki adalah dari Tuhan juga asalnya. Dan Tuhan tidak pernah meninggalkan anak-anaknya. Tuhan tahu apa yang kami butuhkan dan Tuhan menyediakannya. Oh Tuhan, kiranya Tuhan terima dan berkati supaya dapat dipakai untuk kemuliaan nama-Mu dan perluasan kerajaan-Mu. Amin. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita sambut dengan pujian Tahta-Mu Kau tinggalkan. Menjelang Natal, kita mempersiapkan hati dan hidup kita untuk menyambut kelahiran daripada Yesus Kristus. Tahta-Mu Kau tinggalkan. Raja
Hati kami ya Tuhan adalah tahta di mana Engkau ada. Dan kami bersyukur Bapa ketika kami belajar mengenal Tuhan, menggumuli firman, menghidupkan kebenaran. Tuhan tolong setiap kami untuk kami belajar berharap hanya Padamu. Kami bersyukur Tuhan kami izinkan masuk dalam masa raya Advent yang kami rayakan secara onsite dan online. Dan kami berdoa ya Bapak, kiranya apa yang kami lakukan sungguh boleh mempersiapkan diri dan hati kami, hidup kami ketika kami menyambut peristiwa kelahiran Kristus, kedatangan Kristus ke dalam dunia. Berbicaralah ya Tuhan, sebab kami siap untuk mendengar. Demi nama Tuhan kami Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, Allah kami yang setia, kami berdoa mengucap syukur dan berharap hanya kepadamu. Amin. Mari silakan duduk. Saudara kita untuk membuka Alkitab kita dari kitab Filipi pasal yang kedua. Filipi pasal yang kedua ayat 4 sampai dengan ayat yang ke-11. Filipi pasal yang kedua ayat 4 sampai dengan ayat yang ke-11. Demikian firman Tuhan. Dan janganlah tiap-tiap orang hanya memperhatikan kepentingannya sendiri, tetapi kepentingan orang lain juga. Adalah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus, yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri, mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama, supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit dan yang ada di bumi dan yang ada di bawah bumi, dan segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan, bagi kemuliaan Allah Bapa. Inilah pembacaan Alkitab. Kita disebut berbahagia kalau kita mengerti dan dapat melakukan firman ini dalam hidup kita sehari-hari. Tema kita hari ini adalah dengar bala surga nyanyi, Hark the Herald Angels Sing. Nah, saudara, Anda pasti tahu ini adalah salah satu dari Christmas Carol atau lagu-lagu Natal yang terkenal. Menariknya, saudara-saudara, lagu ini adalah lagu yang ditulis oleh beberapa orang. Jadi ini bukan hanya lagu yang ditulis oleh satu orang. Ini satu lagu yang ditulis secara keroyokan, begitu kalau katanya orang Indonesia, begitu ya. Keroyokannya bagaimana? Sebenarnya Charles Wesley adalah seorang yang menuliskan lagu ini pertama kali dalam bentuk puisi sekitar tahun 1700. Dan lagu ini berawal dari ketika dia harus berkhotbah di gereja di mana dia melayani. Rumahnya dia, tempat dia tinggal dengan gereja itu bisa ditempuh dengan jalan kaki. Dia keluar dari rumah, menyiapkan diri untuk berkhotbah, untuk ibadah Natal. Dan ketika dia berjalan menuju gereja, tradisi di London saat itu, saudara, gereja membunyikan lonceng keras-keras menjelang ibadah Natal. Wesley berjalan. Charles Wesley berjalan menuju gereja, dan ketika dia berjalan, dia mendengar bunyi lonceng yang bersaut-sautan dari satu gereja dengan gereja yang lain. Saudara-saudara, untuk pertama kalinya setelah menjadi pendeta sekian lama, Wesley tertegun dan dia mendengar bunyi lonceng ini, dan dia mengatakan lonceng ini, dan dia mengatakan, dengar. Itu kata yang pertama yang dia katakan. Dan sesuai dari kata ini, kemudian dia pergi ke gereja dan dia menuliskan puisi, Hark the Herald Angels. Hark the Herald Angels, dengarlah suara itu, dengarlah gemuruh itu. Saudara-saudara, ternyata puisi ini dituliskan di buletin gereja. Dan ada seorang pendeta yang lain yang menjadi sahabat dari Wesley, yaitu George Whitefield.
Menariknya, mereka secara teologi berbeda pandangan, tapi mereka saling bersahabat. Ketika Joel Spurgeon melihat puisinya si Wesley, dia keluarkan penanya, saudara-saudara, dan dia ditambahkan kata-kata, "Hark the herald angels sing, glory to the newborn." Saudara, itu adalah syair yang kemudian dinyanyikan. "Hark the herald angels sing, glory to the newborn." Saudara, ketika kita memikirkan, kita pasti perlu bicara soal hal yang ini adalah the Advent yang berikut ini kita rayakan. Dan ketika kita merayakan Advent kita hari ini, kita diajak untuk berperenungan tentang sukacita. Sukacita yang benar. Saudara-saudara, banyak orang berpikir sukacita itu sesuatu yang bisa distimuli, sesuatu yang bisa dibangunkan ketika kita mencoba untuk bersuka. Tapi saudara, sukacita itu adalah apa? Kalau Anda membaca buah roh dalam Galatia 5:22-23, kalau Anda hafal dulu lulus kumpulan sekolah minggu gitu ya, apa sih buah roh itu? Apa cita rasa dari buah roh itu? Yang pertama adalah kasih, yang kedua cita rasa sukacita. Saudara, sukacita ternyata bukan rekayasa manusia. Tetapi sukacita itu harus datang, harus muncul dari anugerah Tuhan. Bagaimana cara kita bisa memiliki sukacita itu? Saudara-saudara, di sini kita masuk kepada sebuah pemahaman bahwa orang Kristen gemar menyanyi. Lagu yang dipilih oleh Pak Willy untuk kita nyanyikan, lagu yang kedua tadi mengatakan, "Hai Kristen, nyanyilah." Saudara, kita diajak, kita diundang untuk menyanyi. Kenapa? Karena hakikat orang Kristen adalah pujian. Salah satu karakter ciri orang Kristen adalah pujian. Dan tahukah Anda, ada kidung him yang sudah ditulis di Alkitab. Filipi pasal yang kedua. Filipi pasal yang kedua ayat 5 sampai dengan ayat yang ke-11 adalah him awal yang ditulis oleh gereja purba. Dinyanyikan pada saat itu. Dan saudara-saudara, Paulus menuliskan, mempenakan lagu yang dinyanyikan itu. Sebetulnya kalimatnya mulai dari ayat yang keempat. Dalam terjemahan yang asli, ini kata yang berdiri sendiri. Janganlah tiap-tiap orang hanya memperhatikan kepentingannya sendiri, tetapi kepentingan orang lain juga. Each of you should look not only to your own interests, but also to the interest of others. Saudara, itu introduction-nya. Dan ini membuat kita jadi merenungkan. Kita sering mendengar kalimat, orang Kristen gak boleh egois. Orang Kristen itu harus memikirkan orang lain. Bahkan sampai berkorban untuk orang lain. Kalau perlu habis-habisan untuk orang lain. Saudara, kalimat yang menarik. Kedengarannya keren, tapi pertanyaannya dasar Alkitabnya di mana? Perhatikan ayat yang ditulis oleh Rasul Paulus ini. Janganlah tiap-tiap orang hanya memperhatikan kepentingannya sendiri, tetapi kepentingan orang lain juga. Boleh nggak kita mempertimbangkan keinginan kita? Boleh. Anda baca kalimatnya, janganlah tiap-tiap orang hanya memperhatikan kepentingan diri sendiri, tetapi orang lain juga. Saudara, tidak salah kalau kita memiliki rencana untuk hidup kita. Tidak salah untuk kita mengatur hidup kita. Tidak salah untuk kita memikirkan tentang diri kita. Itu tidak salah, tetapi ini yang ditegaskan oleh Alkitab. Tidak boleh hanya untuk diri kita sendiri saja. Karena ketika kita hidup, Anda dan saya hidup bersama-sama orang lain. Saudara, itu sebabnya pujian, lagu yang dinyanyikan di gereja. Ketika saya menyiapkan lagu untuk gereja di mana saya melayani, saya selalu menanyakan pertanyaan, lagu ini bisa dinyanyikan bersama-sama
Atau ini lagu yang untuk solo saja? Banyak orang yang hari ini nyanyi lagu di gereja, tapi yang nyanyi cuma satu orang, saudara-saudara. Karena yang lainnya gak cocok untuk dinyanyikan bersama-sama. Saudara, ini bukan pujian gereja. Ini lagu yang cocok Anda nyanyikan di kamar mandi kalau sedang mandi gitu kan. Itu lagu solo karir gitu. Ketika kita bersama-sama memuji Tuhan di gereja, ini lagu yang harus dinyanyikan, dapat dinyanyikan bersama-sama di gereja. Dan Paulus mengajarkan ini. Hendaklah kamu memikirkan bukan hanya dirimu tetapi juga orang lain juga. Bagaimana caranya? Saya mikirin orang lain. Mikir diri sendiri itu kadang masih susah. Sudah susah, kenapa saya bisa mikir orang lain? Saudara, kalau Anda berpikir demikian, hal yang kedua yang dikatakan oleh Paulus, ayat yang kelima, your attitude as a Christian should be the same as that of Christ Jesus. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama-sama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Kalau kamu merasa kamu susah untuk berempati, kamu susah untuk memikirkan orang lain, maka Paulus mengatakan, teladani Kristus. Ikutilah teladan Kristus. Apa yang diteladankan oleh Kristus? Nah, saudara-saudara, ini yang mulai masuk ke sisi him. Paulus menyanyikan lagu himnya. Yang walaupun dalam rupa Allah, tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan mengosongkan dirinya sendiri, mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama seperti manusia. Dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Apa yang Anda baca di sini? Ada seorang teman yang bertanya kepada saya, bagaimana cara menjawab orang-orang Kristen tertentu, kelompok Kristen tertentu yang mengatakan kamu gak boleh merayakan Natal. Karena yang penting itu adalah Paskah. Kamu gak boleh merayakan Natal karena yang lebih penting itu adalah pengorbanan Kristus dan kebangkitan Kristus. Bagaimana cara menjawabnya? Saudara, kepada teman ini saya katakan, bagaimana kamu bisa mendapatkan Yesus yang mati di salib kalau Yesus itu gak pernah lahir? Bagaimana kamu bisa menemukan Yesus yang naik ke Golgota, yang kemudian mati dan bangkit kembali kalau dia tidak pernah dilahirkan di dalam dunia ini? Saudara, Natal berbicara tentang peristiwa kedatangan Kristus. Dan Paulus menggunakan kalimat yang walaupun dalam keadaan setara serupa dengan Allah, tidak menganggap kesetaraan itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan ia mengosongkan dirinya dan ia merendahkan dirinya supaya sama seperti seorang manusia. Mengapa perlu merendahkan diri? Mengapa perlu mengosongkan diri? Saudara, jawabannya karena hakikat Allah berbeda dengan hakikat manusia. Keberadaan Allah itu berbeda dengan keberadaan manusia. Dan saudara-saudara, berapa sering kita mengatakan, Tuhan kamu itu gak ngerti saya. Tuhan kamu gak paham saya. Tuhan kamu gak pernah mengalami ini, kamu gak pernah mengalami itu, kamu gak pernah mengalami yang namanya depresi, kamu gak pernah mengalami tekanan, kamu gak pernah mengalami kesulitan. Saudara, itu sebabnya banyak orang hari ini merayakan Natal yang sepi. Karena mereka merasa Allah lupa dan melupakan mereka. Saudara, justru Natal yang sejati berbicara tentang Allah yang sangat mengerti kita. Bagaimana Allah yakin? Bagaimana kita bisa meyakini Allah itu sangat mengerti kita? Jawabannya, Dia datang. Dia lahir. Dia hidup. Dan saudara-saudara, yang luar biasa adalah Yesus lapar. Yesus menangis. Ini kalimat tulisan di Alkitab, saudara-saudara. Yesus lahir.
Ketika sampai di sana, Injil Lukas mencatat, sampailah waktunya kepada Maria untuk bersalin. Dan ia melahirkan seorang anak laki-laki, anaknya yang sulung, yang dibungkusnya dengan lampin, karena tidak ada tempat bagi mereka di rumah penginapan atau di ruang tamu. Itu terjemahan yang lebih tepat. Saudara, apa arti kalimat ini untuk Anda dan saya? Saudara, kita seringkali membaca kalimat itu lewat begitu saja. Yesus menderita, oh ya. Yesus lahir di kandang, oh ya. Yesus ditaruh di palungan, oh ya. Karena nggak ada tempat, saudara. Tetapi kalau Anda membaca kalimat itu baik-baik, perhatikan. Bisa nggak Allah menciptakan rumah? Bisa nggak Allah menyediakan kamar ekstra ketika dia kehabisan ruang, kehabisan tempat di rumah penginapan? Bisa enggak Allah membuat sedemikian rupa supaya saudara-saudara ketika dia datang itu menjadi satu fanfare, menjadi satu perayaan, menjadi satu hal yang luar biasa didengar oleh banyak orang? Bisa enggak Allah melakukan itu? Kenapa dia tidak melakukannya? Ketika yang Maha Kuasa membatasi dirinya dan bergantung kepada ibunya. Ketika yang Maha Kuasa membatasi dirinya dan tidak beranjak keluar dari palungannya. Ketika yang Maha Kuasa yang menghiasi langit-langit, yang menghiasi semesta dengan bintang, yang mendandani bunga, yang hari ini ada dan besok lenyap, dibungkus dengan kain lampin. Kain yang ada di sekitar mereka. Karena tidak ada tempat bagi mereka di rumah penginapan. Apa yang ingin ditunjukkan? Yang walaupun dalam rupa Allah, tidak menganggap kesetaraan dengan Allah sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri, mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Kata mengosongkan diri, saudara-saudara, adalah seperti peristiwa yang terjadi siang tadi ketika saya pulang ke rumah, kami makan siang. Dan sesudah makan siang, istri saya bertanya, ada yang mau mango sago enggak? Dia kebetulan bikin dessert mango sago. Kan panas kan saudara-saudara? Saya bilang, saya mau. Dan ketika saya keluarkan dari fridge, saya kemudian tuang mango sago itu ke mangkok saya. Ketika saya tuang mango sago itu habis dan saya mulai makan mango sago, anak saya yang nomor 2 masuk ke dapur dan dia mengambil mangkok mango sago dan dia bilang, "Dad, kok habis? Mana mango sagonya?" Saudara, inilah kata yang dipakai untuk mengosongkan diri, menuangkan sehingga yang tadinya ada tidak di sana lagi. Berpindah ke tempat lain, ke mangkok saya. Saudara-saudara, Yesus adalah Allah yang rumahnya ada di surga. Tetapi dia merelakan dirinya untuk datang ke dalam dunia, mengosongkan dirinya, mengambil rupa seorang hamba sama dengan manusia. Dan itulah keadaan, itulah badan, itulah kondisi yang membuat dia bisa disalibkan, mati, dan dikuburkan. Hark the herald angels sing. Pujian yang dinaikkan oleh malaikat diberitakan kepada gembala yang di Efrata adalah pujian yang muncul karena kekaguman kepada Allah yang rela berbuat demikian. Allah meninggikan diri sebagai raja. Allah rela turun menjadi manusia. Dan ini membawa kita kepada sebuah janji masa depan. Satu saat Anda dan saya akan mengalami keadaan bersama-sama dengan Tuhan. Satu saat
Mereka yang menolak Tuhan tidak akan sanggup lagi menghindar. Dan mereka akan mengatakan supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang di langit dan yang ada di bumi dan yang ada di bumi, dan segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan bagi kemuliaan Allah Bapa. Hark, the herald angels sing, kata Charles Wesley. Dengar, bala surga nyanyi, saya dengar bunyi banyak lonceng, dan itu menggairahkan iman saya, membawa saya sadar, malaikat memuji Tuhan. Josh Whitfield menambahkan di bawahnya, glory to a newborn king. Kemuliaan bagi raja yang rela datang menjadi manusia. Supaya Allah bisa merangkul kita dan mengatakan dalam penderitaan kita, I know what you've been through. I've been there. And I'm here with you and for you. Tuhan mengerti keberadaan kita. Tuhan mengenali pergumulan kita. Dan ketika kita diizinkan untuk sampai kepada perayaan Natal sekali lagi pada tahun ini, apa yang ingin Tuhan sampaikan kepada kita? I'm still here and I'm still with you always until the end of time. Pemeliharaan Tuhan belum putus, pemeliharaan Tuhan belum selesai. Dia tetap dan terus mendampingi kita sampai pada akhirnya. Bagaimana kita hidup memuji Tuhan? Adakah kita menyadari penyertaan dan pemeliharaan Tuhan di dalam hidup kita? Hark, the herald angel sings, glory to the newborn king. Mari kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan kalau kami diajar untuk belajar. Bukan hanya belajar untuk hidup, tetapi belajar untuk berjalan bersama Tuhan di dalam kehidupan kami. Tolong kami ya Bapa supaya kami boleh mendapatkan penyertaan-Mu, tuntunan-Mu, supaya kami boleh hidup berkenan di hadapan Tuhan. Sertai setiap kami supaya kami boleh menjadi saksi kemuliaan Kristus dan kami boleh secara aktif memberitakan Kristus di dalam kehidupan kami. Pakai kami ya Bapa untuk kami boleh mengalami Tuhan. Demi nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kita akan masuk dalam pelayanan perjamuan. Saya undang diaken yang bertugas untuk mendampingi dalam pelayanan perjamuan. Kasih Kristus, kita akan masuk dalam pelayanan perjamuan. Perjamuan bukan kesempatan untuk kita berpikir secara mistik, berpikir secara magis. Oh, kalau saya minum elemen ini maka ini akan membawa sesuatu. Saudara, Alkitab mengatakan kepada kita 1 Korintus 11 ayat 23, sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan, ia mengambil roti. Dan sesudah ia mengucap syukur atasnya, ia memecah-mecahkannya dan mengatakan, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. For whenever you eat this bread and drink this cup, you proclaim the Lord's death until He comes.
perayaan perjamuan adalah dorongan dari untuk kita hidup dan menghidupi iman, menyampaikan dan membutakan Kristus yang mati bagi kita, yang menang untuk kita, dan yang memberikan hidup supaya Anda dan saya dapat memuliakan. Mari kita persiapkan nanti kita berdoa. Ujilah kami ya Tuhan, bersihkan, basuhlah kami supaya kami boleh hidup bagi kemuliaan-Mu dan layak untuk menerima bagian dari perjamuan. Izinkan kami ya Bapa untuk mengalami kenyataan, penguatan, pemeliharaan. Karena tanpa Engkau kami tidak dapat berbuat. Demi nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Yesus mengatakan, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini sebagai peringatan akan. Sekalian untuk bersama-sama bangkit berdiri. Mari kita angkat roti kita. Mari kita mengingat bahwa tubuh Kristus dipecahkan bagi kita, yang melalui pengorbanannya kita dipersatukan, dipersekutukan bersama dengan Dia. Mari kita makan bersama-sama. Mari kita angkat cawan kita. Mari kita mengingat sekali lagi, inilah darah perjanjian yang dicurahkan oleh Tuhan, yang melaluinya kita menerima pengampunan dosa, pembasuhan di dalam darahnya. Mari kita minum. Mari kita berdoa. Segala puji syukur kami kembalikan kepada-Mu, yang membolehkan, mengizinkan kami mengalami sukacita, bukan karena hasil perbuatan kami, tetapi semata oleh anugerah Allah. Kami ingin, kami rindu untuk kami dapat senantiasa memuji Tuhan. Demi nama-Mu kami berdoa dan bersyukur. Amin. Mari silakan. Kami sambut dengan pujian tubuh Kristus dikorbankan. Dinyatakan
Saya undang jemaat untuk bersama-sama bangkit berdiri. Mari kita arahkan diri dan hidup kita kepada Tuhan dan kita menerima berkat dari Tuhan. Kiranya kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus menyertai kamu sekalian ketika kamu hidup, memberitakan, menyatakan Kristus yang lahir bagi kita. Amin. 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 Jemaat dipersilakan duduk saat teduh untuk jemaat ibadah selesai.